dikontrol ku IMF. Misalkan ngecetak uang teh 1.000 triliun dikontrol ku IMF, cek IMF teh uang ini layak edar dan tidak. Oh ini layak, silakan edarkan, ini tidak. Urusan nomor registrasi nanti kayak surat-surat BIS meng-ACC bank settlement. Yang menulis urusan internasional tentang hasil uang itu adalah ASBLP Bank Data. Jadi Guaranti itu sudah mengeluarkan bon sekian, sudah dicetak sekian, uangnya dikamanakeun. Ka ieu itu bagian bank ASBLP. Hasil cetak uang itu untuk meregistrasi regulasi itu nanti dilaporkan ke BIS, Bank Internal Settlement. Keluar izin regulasi, trek diedarkeun nomor bisa aktif, nomor duit. Oh nomor duit nu terregister teh iya. Baru IMF kontrol regulasi kemanakan saja uang ini layak edar dan tidak. Selesai. Ade. Inti duit ulah jauh karena teknis. Kita ulah bicara teknis. Ulah bicara masalah PDB itu ini tek ulah. Salako itu adalah pusat penguasa lisensi dan jaminan. Artinya bond. Bond itu yang disebut SI. Bahasa gagahna SI, standing instruction. Itu pemerintah disebut holder yang tanggung jawab. Painen adalah surat yang dikeluarkan mau itu oleh persetujuan pemerintah yang disebut SBN, SBI, SUN, SKBDN, nah macam-macam lah surat berharga lah gitu. Itu yang disebut painen. Itu baru cash cetak, kuota dipegang presiden dipecah jadi painen untuk dasar cetak cash. Itu jadi bicara duit orang salako ulah pernah bicara masuk ranah teknis karena lain bagian orang. Ranah teknis mah itu bagian bank sentral. Salako tidak bicara teknis, bicara guaranti, bond, jaminan dan lisensi. Namun teknis mah lieur sama pak misalkan yang minjem duit ngajokon nu ieu ngasupkeun naon ngajual mobil misalkan ngajukeun sertifikat teknis mah atau dagang jual beli naon diregulasikan eta mah urusan teknis eta mah bukan urusan kita. Jadi selaku terbawa karena teknis regulasi. Mau hiji lain bagian orang, kan orang kepegawaian teh kudu punya tupoksi. Ulah hayang. Tetapi ketika orang tahu permasalahan eta, asal usul itu orang kan bisa bicara. Lu Indonesia cetak uang emisi 2016 ke sini misalkan atau emisi 2004 ke sini, dasar lu cetak uang tuh apa? Nah inilah yang biasa dimainkan para oknum yang disebut saya oknum pemerintah, oknum intelijen, oknum bank sentral, yaitu memainkan surat berharga SUN. Nges jelas-jelas kuota tidak punya, tapi SUN tetap diterbitkan. Nah, eta disebut printing ilegal, percetakan ilegal. Mal bisa dibohongan, kita mah udah tahu kota Indonesia itu sudah diberinya sakieu. Tapi kunaon emisi 2004, 2016 sampai hari ini itu yang jamin cetak itu saha? Dasar bisa cetak itu dari mana? Hari cek pihak percetakan, saya mah dasar dari pemerintah. Ini saya sudah kuota. Benar kamu mah, tidak salah kamu menjalankan percetakan sesuai. Tapi sunat di mana? Oh sunat di Presiden Jokowi atau di Presiden SBY. Misalkan atau dari Presiden Habibie atau dari Gus Dur. Balik tanya ke Gus Dur, lu dapat jaminan guarantinya mana? Artinya lu sudah membuat kesepakatan jahat membuat percetakan uang. Berarti kejahatan itu dua. Satu, kejahatan di bidang finance, surat-surat berharga palsu. Kedua, permainan IT. IT mana? Regulasi itu tadi. Bank sentral.
Ayo kuliah tingkat dewa ya. Mau dikuliahkeun di sekolah. Sabab di sekolah mau di Harvard mau di mana urusan ini mau disampaikan. Mereka itu hanya bicara painen ke bawah. Tidak bicara guaranti, bon induk. Tidak. Justru mereka mengasumsikan bahwa bon itu dikeluarkan oleh presiden. Salah. Benar, presiden mengeluarkan bon tapi karena pegang kuota. Gitu. Misalkan ayeuna kieu disebutkan bon palsu. Misalkan sidang paripurna Republik Indonesia anggaran untuk negara anggaran 2002 ditetapkan 2000 triliun. Dok. Putusan DPR MPR sepakat ngumpul di pemerintah. Cek presiden teh udahlah. Sekarang ngumpulkan Menko Ekonom ngumpul. Kita sekarang butuh uang 2000 triliun. Bagaimana cara mendapatkan uang? Menteri Keuangan cek udah Pak keluarkan aja surat utang. Padahal kuota terpunya tapi sudah berani mengeluarkan sun. Kuota itu kan jaminan dari guaranti. Sementara saya teh tahu kapan guaranti mengeluarkan jaminan terakhir. Itu hanya dikeluarkan 2002 saat memasukkan dana 42 triliun ke BI Surabaya. Tidak lagi mengeluarkan bon SI. Jadi semenjak itu ke sini semua percetakan itu saya nyatakan ilegal KB. Jadi artos anu 100.000 itu ilegal. Ari eukeun hukum internasional mah. Cuma berlaku di Indonesia unggul. Ya, wetan sejalan. Nah, gitu kita harus memahami apa yang dimaksud finance, cash, dan bond. Harus memahami nah disebut independen, presiden, pemerintah, dan bank sentral, intelijen. Namun paham, tidak kemana-mana urusan duit itu cuma itu. Lamun kuliah di Harvard, di universitas mana-mana tidak bicara masalah ini, tapi bicara bond. Tapi mereka sudah dipelintir otak pemahaman anak bahwa yang disebut bond itu adalah surat yang diterbitkan presiden. Itu salah. Presiden harus pegang kuota bond. Bahwa saya selama memimpin, misalkan Trump, saya akan selama memimpin Amerika Serikat menandatangani bond dengan guaranti sejumlah 14.000 triliun. Kan kemarin geningan anyar-anyar rame geningan Joe Biden menandatangani 14 billion US dollar. Bahwa selama memimpin Amerika saya akan menyiapkan uang 14 triliun asana 14 triliun US dollar. Terus ditandatangan ke Joe Biden teh tekanok di Gedung Putih. White House. Tapi giliran ada cetak duit tuh bisa, kupet tuh dibere. Pengen kan tahu, lu tanda tangan 14.000 itu dasarnya apa? Mana dasar jaminan garantinya? Pengen mau berani ngasih. Fed itu Bank Sentral Amerika. Beda jeung permainan di Indonesia. Jadi Indonesia itu lain. Ini sudah tidak dapat cetakan garanti, bikinlah cetak uang di luar dengan alasan AIO, permainan IT. Dicetak oleh para oknum. Baru dibagi-bagi dua, dibagi tilu aja pemerintah aja iya. Yang dicetak di Solo, dicetak di Bandung, di Bekasi, di Karawang. Nah, jadi namun kita harus mengetahui permasalahan asal usul keuangan, sumber keuangan, lebih kalayak, lebih ke edar, lebih ke peredaran, kita mau bisa ditipu. Takut naon, abdi keras ngomong. Saya mah ngerti om pegawaian saya, cek sok. Namun Pak Sarli ditanya pegawaian Pak Sarli dong dikuasai Pak Sarli. Masing batur ada kalawan pegawaian aing geus hatam ya mah. Gitu. Panjelema teh punya kelebihan kekurangan. Abdi pegawaian abdi dina urusan ieu. Moal bisa dibohongan. Berbagai macam cara moal bisa keur abdi.
Nggak tahu bahwa bond itu tidak pernah dikeluarkan lagi oleh Guaranty setelah 2001. Artinya cetakan emisi 2004 ke sini ilegal kabeh. Hayang selesaikan, sok balikan heula ka saya. Terus saya dikeluarkan jaminan anak. Jadi nu diobrolkeun itu betul-betul ilmu. Gitu, Bu. Betul-betul ilmu untuk salako. Jadi ulah kemana-mana salako tetep bahas pegang 3 tadi bolak-balik masing rek jelema liba jata jelema pertanyaan ti alam dunya rek model kuma ulah keluar tidinya 3 independent teknisna bond finance cash jelema na presiden gubernur bank sentral sama intelijen begitu bond asalnya di mana finance asalnya di mana, cash dari mana? Jadi lo baju lemahnya mau ngapain kalau duit diajar TK, ngerti urusan duit. Otak loba geningan model orang-orang sepintas model di Facebook atau orang masyarakat. Negara tuh cara butuh duit atau cetak masih loba. Cetak kumaha segampang itu. Tidak segampang itu. Prosesnya jelas. Tadi bond dasar induk nanti mana saat penjamin lisensi baru dipecah. Damalmu kan duitnya kudu dicetak tuh kudu duit. Coba tiba-tiba Pak Agus jadi presiden. Kayak ngayakeun duit 14.000 triliun atau 10.000 triliun. Pak Agus kan teu punya duit. Pak Agus kan hanya cuma punya kuasa jadi presiden. Muntina Menko lu tadi satu-satunya solusi ya Bapak harus mengeluarkan SUN surat hutang negara. Nah baru ngedarkeun negara mengeluarkan SUN jeneng surat hutang negara. Misalkan dibeli ku akang di Cina, dibeli di Brunei, dibeli di Inggris, dibeli di mana misalkan. Naon beli teh ngayakeun duit. Nah, kan berarti wani meuli teh boga modal. Nah modal tersebut untuk bahan cetak duit baru masuk ke wadah 501. Mata kunaon mereka ahli ekonom teu waranian datang ke abdi masih kelas kumaha mikir mereka tuh hanya pegawai di teknis saya nu bogana ayeuna arek ngalawan kumaha kana bogana geus sok Mas Arli. Mal bisa ngalawan. Da pasti gua ditanya seperti itu aja waktu masing mereka ngomong PDB lah, PDB bangsat, PDB itu ala bruto, brata bruto misalnya bisa. Itu urusan mereka, tahu urusan. Lu cetak uang. Oh iya. Lu dapat bond jaminan Guaranty dari mana? Sakitu jawab tanya nama. Jauh-jauh. Muncul saya dapat dari Guaranty yang mana? Coba orangnya mana? Oh, dari ini, dari Rothschild, dari Rockefeller lah. Emang apa mereka fungsinya? Buka di manajemen aset. Siapa mereka? Apa fungsinya? Lampang bisa gitu ketumbang tuh. Tumbang ku jawaban saya gitu. Jadi lamun presiden ekonomi Indonesia datang ke abdi mau loba bicara. Paling gitu selama ini kan kamu cetak uang. Lalu sebagai kuota bondnya itu mana? Berapa? Dari mana? Oh, di sana jauh. Dari grantor, cara grantor yang mana? Rockefeller, misalkan Rothschild, misalkan satu di anu bos maling di Amerika sih. Emang mereka apa? Siapa mereka urusan ini? Tumbang.
Jadi gitu ketika Pak Agus Pak Sarli ketemu dengan orang-orang kebijakan ditanya balik nanya misalkan ada mana buktinya siapa gua nanti jadi ngaluarkeun sun itu harus ada dasar seperti kieu lah sun tuh anggaplah misalkan desa Cibungur Pak Eris misalkan nyekel letter C kan letter ngaluarkeun sertifikatnya melihat daripada letter C maknya letter C na 10 hektar dina sertifikat jadi 1000 hektar tah proses duitnya seperti itu diberi kuota misalkan sesuai letter C misalkan hanya 10 hektar tiba-tiba muncul sertifikat 1000 hektar dasarnya apa berarti yang cetak sertifikat bakal kena hukuman kan gitu yang menggandakan tanah juga diaudit mana tanahnya kan gitu sarua duit gitu tah nu terjadi di Indonesia tuh itu masalah uang jadi kuota sekian dicetak beribu-ribu kali lipat itulah yang disebut printing kriminal percetakan kriminal